Hai guys, welcome back to my channel, Medium. Pada kesempatan baik ini kita akan lanjutkan project kita mengenai current lat long. Kemudian nanti dikaitkan juga dengan Google Maps. Jadi pada kesempatan ini kita lanjutkan poin nomor 5 dan 6 ini, show data lat long current location periodically itu. Kita lanjutkan dia sekalian memasukkan ke dalam database. Jadi kalau kemarin yang project nomor F028 yaitu show data along current location, apabila buttonnya diklik, ya, kalau kondisi saat ini dia secara otomatis nambah dan mengirimkannya ke database. Nah, ini menarik rekan-rekan karena dikaitkan nanti setelah dia ngirim ke database ya, periodik di setiap periode tertentu. Nah, nanti ini akan bisa dipergunakan menjadi live tracking, yaitu insert data long to database ditambah dengan query data long from database. Ini sudah menjadi sebuah aplikasi untuk live tracking. Jadi sebelum kita lanjut, kita coba dulu demonya. Oke. Jadi ini database yang dipergunakan ya. Kita lihat dulu. Ini field-fieldnya, datanya masih blank ya. Jadi sekarang coba kita running dulu projectnya. Jadi kalau di running projectnya nanti akan kelihatan untuk data current long akan dimasukkan ke dalam database ini. Tapi untuk perdana ini, untuk pertama ini kita ambil dulu data long itu masih dari laptop saya, virtual device. Nah, selanjutnya nanti kita stop, karena kalau dari laptop pasti data lat long itu pasti fix ya, itu ke itu aja. Nanti bisa kita lihat di sini pertambahan data lat titik long titiknya. Kemudian setelah itu nanti saya akan konekkan ke smartphone saya, sehingga data yang di dalam database akan kelihatan berbeda. Karena kalau dari smartphone, ya mungkin setiap periode tertentu dia pasti di belakang komanya itu pasti ada terjadi perubahan-perubahan. Baik, sambil menunggu ini jalan, projectnya selesai, ya kita tunggu. Saya akan lanjutkan lagi di sini bahwa untuk saat ini kita memang ini kita siapkan hostingnya itu di local hosting. Ya, jadi kalau di sini ada ini local hosting. Untuk besok atau next ke project F30 itu harus kita taruh di hosting. Kalau ini tadi local host, ini di hosting. Supaya apa ya? Supaya bisa berfungsi live trackingnya. Kalau nggak di hosting, di lokal bagaimana? Misalnya ini smartphone kita letakkan di mobil, kemudian kita monitor dari sini, ya tentu harus IP public. Kalau dia di sekarang ini di lokalan ya nggak bisa. Oke, ini tadi udah jalan, kita lihat dulu hasilnya. Nah ini udah jalan dia terus. Ya, jadi setiap periode tertentu, kalau di sini saya taruh di script saya itu setiap 2 detik dia akan mengirimkan datanya. Ini bisa kita lihat di sini nanti ya. Nah ini secondnya 2, jadi dia ini udah ngirim ke database. Kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah ini datanya sama semua. Nah ini tadi waktu running perdana ya. Ini data sama semua. Ini udah 20 record, kita taruh lagi sini 25 record. Ya, taruh lagi sini 27 record. Nah, ini datanya sama semua karena dia mengambil data lat long dari virtual device kita. Oke, sekarang saya ambil dia connect ke Samsung Note 9. Saya konekkan ke sana ya, ini. Oke, ini coba kita stop dulu. Kemudian saya connect dia ke SMN96, itu adalah Samsung saya.
pasti nanti datanya akan berbeda. Oke, ini kita ini dulu ya. Yang 36 ini saya terangkit dulu, saya hapus supaya nanti kalau yang dari ini kan sama semua ini. Nah, latitude, longitude-nya sama. Ini date time-nya ya. Ini tanggalnya, ini date time, ini latitude, ini longitude-nya sama semua. Oke, sekarang kita delete, kemudian kita running dia dari smartphone. Nanti akan kelihatan. Oke, kemudian IP private ataupun localhost saya ini saya taruh di 192.168.100.100, portnya 8087, kemudian di directory Google Map ini data PHP-nya ya, untuk memasukkan data laklong ke database. Jadi ini dia ya. Ini kalau kita tengok dulu ini koneksinya, berjalan kita lihat. Oke, ini koneksinya, IP-nya ini, kemudian user database, passwordnya ini database-nya, DB Maps. Kemudian ini untuk memasukkannya ke insert into ke table-nya itu ya. Ini nama table-nya itu insert into tlatlong. Jadi dia dimasukkan ini tadi DB Maps, ini tlatlong ya, dimasukkan ke sini. Oke, nanti kita lihat kalau ini udah selesai, udah apa? Build-nya ini sedang berlangsung. Kalau sudah selesai dia nanti di sini akan tersimpan data laklong kita yang dari smartphone saya ini masuk ke dalam database. Oke, coba kita lihat dulu, mudah-mudahan. Oke, ini lagi sedang di build ya Gradle-nya. Kita tunggu sebentar rekan-rekan supaya hasilnya dapat langsung kita lihat. Setelah itu kita langsung coding, kita mulai script kita hapus semua, kita mulai dari nol. Oke, sebentar lagi, oke. Datanya ini enggak kita pakai, kita tutup saja yang ini karena data itu ada di smartphone saya. Oke, ini kita lihat datanya di database. Oke, sudah mulai dia. Oh, minta apa dulu ya? Security dulu kita hidupkan dulu permission-nya. Oke, sudah ada berapa? Nah, ini 36, 5436. Coba kita tengok lagi beberapa saat kemudian. Nah, ini 35, udah berubah dia kan? Kita tengok lagi di sini. Ini masih 35 ya. Kalau bergerak dia nanti, nah ini udah beda lagi ya kan. Kita taruh lagi beberapa saat kemudian, nah ini sudah berbeda lagi. Nah itu. Jadi kalau ada pergerakan pergerakan posisi ya, itu nanti pasti berbeda. Jadi kalau untuk next project ini kan masuk ke dalam database semua. Nanti ini udah pernah kita bikin untuk mengquery data lalang dari database, tapi ada dirubah sedikit script di PHP-nya bahwa yang kita ambil itu adalah data terakhir latlongnya, sehingga markernya ini nanti jalan kemana ini nanti dia bisa kelihatan dari titik mana ke titik mana. Tapi kalaupun mau kita taruh historinya, kita letakkan marker yang ada di sini semua, di titik masing-masing titik ini tanggal berapa, jam berapa, itu bisa dilihat semua. Tapi itu nanti next project. Tapi untuk project kali ini adalah ini kita mengisi data sini ke database, tapi ini masih lokal host ya, jadi belum di sini. Untuk now ini sebenarnya ini belum hosting. Ini local host. Jadi di sini kita connect dulu, saya taruh di sini local host. Nah, local host saya itulah yang saya tunjukkan tadi. Kalau hosting itu next project itu 192 168 100 100. Nah, ini yang kita pergunakan sekarang di lokal komputer saya. Tapi kalau nanti untuk live tracking itu pasti kita taruh di hosting supaya ini kan IP public, kalau ini kan IP lokal. Jadi kalau ini nanti kita letakkan, katakanlah mudah-mudahan ada waktu saya suruh misalnya orang jalan kaki atau naik mobil dia ke sini, ini nanti bisa kita lihat apa namanya
pergerakannya ini di lokal di project yang kedua. Kalau project pertama mengirim, project kedua mau monitor gitu. Tadi ada saya taruh tulisan monitor sini, cuman dia kemana dia larinya? Oh ya ini. Nah, ini. Jadi ini dia objek yang kita monitor. Nanti ini aplikasi satu lagi untuk memonitor objek ini. Pergi kemana dia, jalan kemana dia gitu. Oke rekan-rekan, itu apanya demonya. Sekarang kita langsung saja men-stop project ini runningnya. Maksudnya biar kita lakukan develop dari nol. Ini kita hapus dulu semua. Ya. Kita hapus. Kemudian database-nya ini juga kita hapus semua. Oke, ini kita reset. Oke, sudah. Ini sudah kita hapus. Kemudian ini juga pub spec-nya kita hapus biar kita memulainya dari awal. Ini saja. Oke. Kita mulai. Yang pertama kita akan melakukan coding, yaitu bikin apanya dulu, application bar-nya. Nah, main function, run app, main function. Ini run. Oh, lambat update-nya. Run app. Di sini my app. Oke. Kita buat stateless widgetnya st. Oke. Ini my app. Ini kita buat material application. Oke, kita bikin di sini home. Kayak full. Bar. Bar lagi. Lambat hari ini. Title. Text. Teksnya kita isi di sini. Misalkan di sini current lat long. Kita sesuaikan aja dulu nggak apa-apa. Current lat lng. Kita bikin di tengah, refactor center. Kita rapikan biar underscore-nya tidak ada. Cons. Yang di atas juga kita rapikan cons. Oke, kita save. Yang ini kita run dulu yang sedikit ini. Supaya nampak step by step-nya. Setelah kita bikinkan dia di sini nanti application bar-nya ataupun judulnya, selanjutnya ini adalah di stateless widget. Selanjutnya nanti akan kita buatkan stateful widget-nya untuk melanjutkan prosesnya. Oke, kita tunggu sebentar rekan-rekan. Habis itu kita buat di stateful widget-nya. Kita tunggu project-nya running. Ini kira-kira membutuhkan waktu 30 detik sampai 60 detik.
biar tidak mengganggu. Memang kalau sambil dia apa namanya recording atau merekam, dia akan lambat dia. Tapi setelah ini nanti update-update-nya agak cepat, paling 5 detik dia sudah langsung otomatis terupdate. Oh ini, sorry, ini masih ke handphone saya, jadi oke kita ganti sebentar rekan-rekan. Kita stop dulu, kita terminating, ya ini kita ganti dulu ke virtual device, biar nanti langsung kelihatan. Oke, virtual device, kita run. Tadi dia ke gadget, sehingga nanti apa yang kita running tidak bisa kelihatan di layar monitor. Jadi kita buatkan dulu di layar monitor. Jadi kita ulang lagi ininya, tidak apa-apa. Biar nanti setiap step yang kita lakukan perubahannya nampak di layar monitor. Oke, sambil ini kita tunggu hasilnya selesai. Coba kita mainkan lagi di sini. Ini tadi sudah saya jelasin. Oke, selanjutnya adalah kita ini. Karena kita menggunakan apa namanya project Flutter ini, yaitu menggunakan apa namanya package yang ada dari Flutter, makanya yang pertama yang kita gunakan adalah kita itu membuat data latlong ini, berarti ini location data package-nya, ini location-nya, latlongnya ini. Tentu kita nanti harus membuka, kita download dulu project-nya ya. Di sini kita pubdev. Oh, lambat juga ini karena sedang kerja di sini ya. Sama location. Terus sambil kerja di timpa-timpa dia memang agak lama. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu ini. Oke, location-nya ini sudah ketemu, ini dia. Oke, location terbaru sekarang ini 440. Cuman yang 440 ini eh, ada beberapa project saya bikin, dia masih ada bug-nya ya. Jadi ini saya turunkan versinya di location-nya no problem, 440 nggak apa-apa. Itu HTTP-nya tadi yang saya harus turunkan. Kenapa? Karena di HTTP-nya versi yang update terbaru itu ada untuk beberapa project tidak jalan dia. Jadi kalau ini masih tetap ya. Cara installnya nanti di sini. Ini. Oke. Selanjutnya satu lagi itu kita ambil pubdev. Ini sambil menunggu projectnya selesai ya, ini sini. Ini masih running. Ya kita tunggu. Pubdev-nya juga masih. Nah, ini gara-gara ini build-nya belum selesai. Agak lambat deh ya. Jadi sabarlah guys. Kita tunggu dulu. Oke, ini yang berikutnya adalah kita menggunakan HTTP. Kenapa kita menggunakan HTTP? Ya karena kita mau menyimpan data kita ini ke host. Sekarang, nantinya ini akan kita
ke server. Server artinya yang hosting lah, misalnya hosting kita di Amerika atau di Jakarta atau di mana gitu ya, terserah ya. Server kita di sana, di mana gitu. Oke, ini saya kebetulan ada hosting mediumstable.com, ada database di sana, nanti akan saya taruh ke sana supaya bisa kita monitor karena di hosting ini IP-nya IP public, sementara di localhost ini IP-nya IP private gitu. Oke, ini udah selesai, kita lanjutkan rekan-rekan. Kita menggunakan location ini ya. Oke, cara installnya kita dependensiesnya ini kita kopikan dulu. Copy dependensiesnya, kita letakkan dia di pubspec ini. Oke, ini saya hapus dulu, save dulu ini. Oke, dependencies letak sini. Dependensiesnya kan sudah ada tulisannya di atas. Oke, ini aja ya. Oke, ini. Selanjutnya satu lagi kita ambil ini HTTP. HTTP ini saya ambil versi yang di bawahnya. Di bawah 10 ini. Nanti kita coba ya, sudah ada yang terbaru lagi nih. Tadi sebelumnya saya pakai ini. Kalau nggak jalan nanti pakai ini, kita pakai yang ini yang sudah jalan gitu. Oke, kita pakai yang terbaru ini. Mudah-mudahan tidak masalah. Installing. Kita copy. Oke. Selanjutnya ini kita impor yang ini ya. Yang location-nya kita copy ke script kita. Script kita ada di sini, ya ini. Oke. Kemudian satunya lagi di sini. Kita copy juga ini. Copy. Ini HTTP. Oke. Tapi yang ini tadi sebenarnya ini kita download ya. Kita klik sini ya supaya file-file yang dibutuhkan di project kita ini tersimpan di aplikasi kita. Oke, ini running. Oke, udah selesai. Oke. Selanjutnya kita bikinkan ini tadi stateless widgetnya, kita bikinkan sekarang stateful widgetnya. Ya, st stateful w. Nah, ini stateful w di sini. Ya terserah kita mau kita kasih apa nama sini. Kalau misalnya taruh sini homepage atau my, ya terserah, kita taruh aja homepage saja dulu, no problem. Oke, jadi di sini dia akan memanggil ke bawah, jadi bodinya memanggil homepage. Oke, ini memanggil ke sini. Oke, sekarang di stateful widget ini kita akan buatkan scriptnya. Jadi yang pertama kita membuat untuk apa namanya, asynchronous function untuk mengambil data lat long. Jadi kita bikin dulu ya future. Void. Bentar. Ini barangnya kok nggak hilang ini. Taruhlah get user location. Kita kasih nama dulu. Oh ya udah. Get user location. Ini nama fungsinya. Ya, ini asynchronous function. Asyn. Oke. Kemudian
location-nya location sama dengan location. Kita deklarasi dulu location-nya ya. Kemudian final location data. Nah, ini kita kasihlah yang udah kita buat itu namanya location data namanya ya. Oke, kita lanjutkan await location dot get location. Oke, jadi location yang kita ambil tadi yang di sini ini nanti bisa kita print ya untuk bisa misalnya kita mau lihat di konsol ya. Ini underscore location. Oke, mau kita print dia. Baru kita set state. Location data. Kita sebut di sini location data 2 sama dengan location data. Location data 2. Ini harus kita deklarasi dulu ntar. Supaya dia tidak merah. Location data underscore location data 2. Oke, sudah hilang merahnya ya. Oke, ini kita kasih tanda dulu ya biar tahu batasannya, biar enak nanti lihatnya. Ini begini, baru ini. Oke, kita sudah membuat satu fungsi asynchronous function untuk mengambil. Jadi kalau kita bikin ini, ini apa namanya, build konteksnya belum kita isi, makanya dia masih hilang di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau mau kita hilangkan di sini, debug ini pelan-pelan kita buang dulu debug, kita false-kan dulu dia. Oke, ini akan hilang. Oke, fungsi ini sudah kita bikinkan. Ini bisa kita kalau pas di running nanti, ini bisa kita lihat nanti di debug sini gitu. Tapi tadi udah saya hapus pula ya. Ini dari sini di ini debug konsol. Jadi di debug konsol ini bisa kita lihat kalau pas kita running, ini hasil perintannya nanti akan tampil di sini. Oke, untuk fungsinya ini sudah. Kemudian kita masuk ke build konteksnya dulu. Kalau yang kemarin itu kan kita ada tombol di sini. Coba kita lihat dulu materinya. Ini ya. Ini ada tombol. Tapi nanti di sini ini tombol ini tidak berfungsi karena yang kemarin itu diklik di sini baru datang data lat longnya.
diklik lagi data laklong yang ada di location kita ini atau di smartphone kita akan kelihatan lagi. Nah, kalau sekarang ini tidak berfungsi karena dia automatically dia nanti ya. Oke, jadi ini kita lanjutkan dulu. Sekarang kita mau melihat apa namanya? Ini di build konteksnya ini tampilannya mau kita bikinkan. Oke, sekarang kita buat dia ini sebentar. Ini scaffold ya, return scaffold. Oke, return scaffold. Kemudian kita buatkan sini bodinya. Kita buat satu kolom dulu. Kolom. Baru di sini pasti dia children. Oke. Sudah selesai. Kalau mau kita buatkan yang kemarin elevated buttonnya juga, ya no problem. Ya. Yang artinya kalau dia diklik mengeluarkan itu. Tapi kalaupun mau ya kita nanti kita remark boleh nggak apa-apa. Kita buat dulu ya. Nanti kita remark elevated, tapi nanti ini tidak dipakai sebenarnya elevated button. Kemudian dia on press. Ini start get user location. Kita mengambil usernya di sini. Ya, kemudian childnya itu text. Nah, mau apa tulisannya di dalam kita bikin? Misalkan kayak kemarin send data lat long, misalnya sini send data lat lng to database. Biar ke bawah dia ya. Tuh kecil itu database MySQL. Ini hasil update-nya ini bisa jadi. Nah, nanti kita taruh sini. Tapi ini nanti tidak berfungsi. Ini yang project kemarin diklik ini mengeluarkan dia data lat long. Oke. Selanjutnya setelah itu kita buat, kita akan membuat apa namanya? Ini fungsi. Jadi kalau dia data lat long itu sudah ready, sudah ada atau tidak null, maka dia akan melakukan fungsi gitu. Oke, jadi di sini kita lanjutkan. Ini ya, tadi ini. Oke. Jadi if lokal data 2 mana sini tidak sama dengan nol, maka kita lakukan kita pakai wrap dulu ya. Oke, yang kita lakukan adalah bentar kita bikinkan dulu mana di wrap tadi, children. Oke, kita mau menampilkan ini
3 baris ini kan udah number, your latitude, your longitude. Nomornya dulu. Di teks. Nomor. Oke, nanti ini kita lengkapi dulu karena nomornya belum siap di sana ya. Ini teks. Apa ini? Mengganggu. Your latitude. Oke, nanti kita lanjutkan. Satu lagi. Teks. Your longitude. Oke, di atasnya kita lengkapi dulu ini fungsinya ya. Jadi fungsi yang baru kita buat itu kan tadi coba kita set dulu, ini baru satu, yaitu fungsi get user location. Nah, jadi setelah kita ambil dia fungsi get user location, kita sekarang bisa membuat satu lagi itu fungsi asynchronous functionnya itu untuk insert data. Nah, kita buatkan lagi di bawahnya ini kita kopikan. Oke, sekarang kita buatkan fungsi untuk insert data. Future. Oke, seperti di atas. Kita kasih namanya insert data async. Oke, jadi nama fungsinya itu atau nama kelasnya, nama fungsinya itu insert data. Sekarang kita artinya ini data yang udah kita detect tadi, udah kita get tadi user location-nya datanya, kita mau insert dia ke dalam database. Oke, kita deklarasi dulu, kita final, kemudian URL, sama dengan URI dot parse. Oke. Di sini adalah IP yang kita miliki. Jadi HTTP untuk pertama ini kan kita pakai localhost mas ya. 192.168.100.100. Saya menggunakan port 8087. Oke. Kemudian ada di dalam directory Google Maps. Google Map. Kemudian nama file untuk memasukkannya itu yang di PHP atau yang di backend, insert data.php. Oke, jadi saya jelaskan dulu di sini. Nah, ini dia tadi di Google Maps insert data PHP. Oke ya. Data PHP. Oke, sudah. Selanjutnya kita tunggu responnya ya. Var respon sama dengan await http.post. Kita menggunakan http post. Kemudian sini URL, body, baru kita buka kurung.
Ini lat. Oke, ini dolar, buka kurung besar, underscore location data 2, tanda tanya di sini, ataupun nanti pun bisa juga di sini, dot latitude. Kita akan mau ngambil latitude-nya. Oke, ini biar tidak merah, ini harus dikasih tanda tanya di sini. Oke, paste. Ini saya ambil aja langsung copy paste. Sini, nanti aja yang nggak mau dia. Ini harusnya bisa. Tinggal mengganti latitude menjadi longitude, copy. Nah, lat. Kemudian di sini longitude itu LNG. Ini longitude. Longitude. Oke. Jadi sekarang fungsi insert datanya sudah selesai. Ini kok masih ada yang merah. Coba kita lihat dulu di mana yang merah ini. 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 Oh, komanya kurang. Oke. Ini fungsi wrap. Misalnya, coba kita ini pelan-pelan. Ini ke sini. Baru ini fungsi wrap. Fungsi wrap itu ada kurang satu kurung ini. Kenapa bisa merah ini? Oke, nanti kita coba lihat di mana dia apanya. Oke, sekarang nggak apa-apa. Nanti kita tengok ini wrapnya apa ada yang kurang satu ini penutup kurung ini. Wrap ini. Oke, nanti bisa kita selesaikan, kita cari. Jadi sudah dua fungsi kita bikinkan ya. Sekarang kita kalau disimpan dia ini sebentar. Kita selesaikan dulu ini di sini. Number itu nanti harus ada n keberapa yang ininya rekan-rekan. Jadi kalau jalan ini n di dalamnya, n plus 1. Oke, itu kita selesaikan dulu biar nampak dia nanti fungsinya ini yang merahnya di mana. Oke, jadi sekarang kita bikinkan fungsi loopingnya, yaitu untuk tambah-tambah satu dia. Tambah-tambah satu untuk ini. Kita bikinkan lagi di sini. Oh, nah ya di sini ya. Ini, oke. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk timernya yang plus plus satu itu kita impor dulu package-nya, import. Ini untuk timer itu namanya asin, asin ya. Supaya timernya tadi itu bisa berfungsi. Kemudian yang ini mengkonvertnya kita impor dulu biar tidak error-error nanti.
convert, mana dia ini convert. Oke, untuk sekarang belum dipakai, nanti akan dipakai. Oke, sekarang kita buatkan fungsi loopingnya. Fungsi looping untuk menghitung up counter plus 1. Jadi kita bikinkan dulu namanya itu integer. Ya, ini kita taruh underscore n sama dengan 1. Oke, kemudian kita buat init state. Oke, di dalam init state ini kita bikinkan fungsi timernya yang tadi itu. Timer. Periodic. Oke. Duration. Periodic. Di sini duration. Namanya kita ganti huruf besar ya. Duration. Ini second. Ini salah ngambilnya ini. Ulang dulu. Timer, periodic, duration. Ya, di sini ini second, duration ambil yang secondnya. Secondnya 5, atau kita ambil 2 ya biar lebih cepat lagi apanya. Koma, timer, timer. Ini kok masih merah dia ini. Timer, periodic, cons. Itu tadi ini kita ambil belum di download atau belum impact ya. Oke, kita download dulu. Balik kita ke sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Oh, oke, sudah hilang dia apanya. Berarti belum terdownload tadi ya, makanya dia di sini masih merah gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada saat dia setiap 2 detik, yang pertama akan dia jalankan di sini adalah get user. Oh, ini kok merah. Ini karena auto save itu cepat sekali deh ya. Get user location. Oh, ada get user location. Merah lagi. Coba download lagi nih. Ya, convert. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja di mana nanti ini ada sesuatu yang masih belum ini apa ini ya. Ada yang masih kurang. Coba kita tengok lagi. Habis itu nanti kita running itu insert data underscore insert data. Insert data yang ini ya, ini
Sekarang nanti di sini. Oke, selanjutnya kita suruh counternya itu tadi naik dia, naik 1. Kemudian kita print di sini. Ini ada yang kurang merah. Hop. Init state. Dan sama dengan 1 di sini. Void init state. Timer periodik. Bisa merah ini. Duration. Coba kita kasih count dulu sini. Const. Timer periodik. Duration seconds 2, koma, oh ini kurang ini. Nah, baru dia timer kurung. Oke, ini malah init state-nya jadi yang sebentar, init state ini ada kurang kayaknya nih. Oke, sip, ini sudah berhasil ya. Jadi di setiap 2 detik pertama dia menjalankan get usernya ini get user location ya, ini get user location. Kemudian dia udah dapat data laklongnya di get user location ini, kemudian dimasukkan di insert data masukkan ke database datanya. Kemudian n-nya tadi 1, dia increment 1 dia menjadi 2, kemudian kita print tampilkan dia di sini. Oke, yang ini udah selesai. Coba kita tengok lagi yang masih merah itu. Oke, kita lanjutkan ini nanti. Ini kok masih bisa merah ini. Ini kalau ini if else-nya ya, yang wrap-nya sudah. Kemudian setelah itu dia nanti setelah mana dia nih? Wrap-nya di sini. Oh, ini berarti dia di sini. Container. Coba kita tengok di sini. Wrap. Wrap ini dibuang di sini. Coba merahnya belum menyerap. Coba kita lanjutkan dari sini rekan-rekan. Ini kita mau menampilkan numbernya adalah
yang tadi di atasnya adalah underscore n, dolar kurawal sini underscore n. Ini adalah untuk menampilkan number increment-nya. Kemudian kita untuk latitude-nya ini dolar huruf ini, kemudian underscore location data 2 latitude dot latitude. Oke, kemudian di sini dolar buka kurung kurawal location data 2 dot longitude. Oke, ini children column. Ini kok masih merah ini? Oh, ini rap baru ini selesai baru ini. Terusnya itu kolom, di atasnya itu kolom skip full. Skip full itu ini satu ini kayaknya. Oh, mana ini? Kelirunya di mana ini? Ini adalah yang di atas. Yang di sini ya. Oke. Nih, batasnya yang di atas ini. Kemudian ini di sini. Yang baru skip full. Habis skip full itu baru kolom. Habis kolom ini, udah benar. Ini. Oke, sini wrap. Jika tidak, di sini container. Oh iya. Up. Oke, sudah hilang ini. Merah-merahnya kita hapus dulu. Sekarang coba kita lihat ini warnanya ini kayak ada grey, ada yang belum kepake ini, respon. Coba kita save, kemudian kita coba run. Di mana apa? Ada yang grey ini. Kalau tadi itu kan dia warnanya putih bersih, dia tidak ada masalah. Ini masalahnya, coba ini kita jalankan dulu ya. Kita tunggu rekan-rekan. Kemudian nanti kita rapikan dulu. Ini kita kasih padding, kita kasih ke tengah gitu. Oke, wrapnya ini kita kasih padding biar cantik dia. Ini. Kemudian kita suruh dia tampil di sini.
lebih ke tengah gitu. Tapi kita tunggu dulu ini hasilnya ya. Ini yang penasaran ini kenapa dia warnanya ini ada kayak tidak bersih warna putihnya ini. Ada convert. Oh, convertnya ini ya. Convert itu kalau dia ke Google Map. Tunggu rekan-rekan. Di mana ini problemnya kok tidak bersih dia mainnya nih. Oke, lagi proses. Ngulang lagi dari awal ya gara-gara kita ganti tadi. Ya udah mulai tampil, kita lihat dulu. Nanti setelah itu mungkin ini bisa kita besar-besarkan lah ya, supaya ininya bisa dilihat. Kita style deh biar tampilannya lebih ini. Kita allow dulu. Kayaknya sudah. Oh, berfungsi nih. Number, oh iya sudah. Sekarang tampilannya belum belum rapi ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini saya yakin ini sudah masuk ke dalam database ini. Tadi kan blank ini. Coba kita refresh. Oh, dia belum masuk ke database deh. Nanti kita lihat kenapa dia belum masuk ke dalam database gitu. Ini harusnya masuk deh ke sini. Coba database-nya ini kita lihat. Nah, ini udah open kok. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa kita lihat itu. Dia kenapa belum masuk ke dalam database. Kenapa dia belum masuk ke dalam database, rekan-rekan? Kita coba perhatikan dulu di sini. Oh, ini belum selesai saya bikin ini. Patutlah. Oke, coba ini kita stop dulu ya. Ini lat long, oke. Ini kan decode-nya, makanya ini masih gray. Result-nya belum. Oke, var. Result. Nah, ini result. 1 sama dengan JSON. Decode. Response. Body. Kita print hasilnya, print result 1. Nah, udah bersih dia. Tadi kan grey ya, ada kuning-kuning muda gitu. Oke, sekarang ini sekalian kita rapikan aja ini tampilannya supaya ini ya, supaya cantik dia apa kelihatan. Kita perbesar dulu, kita bikin stylenya di sini. Yang ini dulu kita bikin stylenya. Style, text style. Kita kasih font size-nya dulu. Font size kita gedein. Limpul. Oke. Udah habis font size, kita
kita kasih font style. Mana dia nih? Font size. Oh, nggak ada font stylenya. Font size di sini. Font style. Font style italic. Biar dia cetak miring. Kemudian color. Kasih sini red. Oke. Untuk yang di atas sudah kita kasih, untuk add-nya sudah kita style dia supaya tampilannya itu lebih menarik. Yang berikutnya kita kasih stylenya juga lagi di sini. Ini text style ini ya, ini koma style text style kita kasih font size-nya ukurannya 20. Oke, yang berikutnya di sini kita kasih style text style kasih font size, kasih juga font size-nya di sini 20. Oke, kita save. Kita run ulang. Ini kita tengok di database-nya blank ya, masih belum ada. Kita lihat ini kalau dia jalan berarti dia sudah nanti datanya masuk ke dalam database. Setelah itu kita konekkan dia ke smartphone saya supaya datanya itu kalau kita jalan dia bisa berubah-ubah. Oke, kita tunggu sebentar dengan tidak kita ganggu-ganggu biar hasilnya cepat tampil. Oke, nanti ini bisa dirapikan ya biar underscore-nya ini hilang. Cuman kalau saya rapikan sekarang nanti terganggu ini build Gradle-nya sehingga nanti makin lama lagi. Oke, sudah mulai kelihatan. Kita tengok di sini sambil kita lihat juga nanti di database-nya di sini. Oke. Kok ada yang error ini? Apa dia bilang ini? Oh, ini convert to page and reception. Mana ini kok kecil kali ini? Kita parkirkan dulu ini. Dia bilang unexpected karakter line 1 doc nih. Berarti ada yang coba ini kita dulu ini biar nanti ada log kita ya. Ini apa? Error reportnya gini. Nanti solusinya apa? Oke, saya bikinkan dulu ke tempat saya ini ya. Oke, ini kita lihat apanya yang salah ini. Atau file insert data PHP Google Map ini long sukses JSON. Oke, ini no problem. Ini tadi namanya mana dia? Insert data.
Ini insert data juga. Coba kita perhatikan lagi, apalagi kira-kira yang masalah di sini. View change data asing. Ini. Kemudian final URL. HTTP 192.168.100.100.8087 Google Maps insert data PHP koma ada koma sini koma selanjutnya di sini var respon http post url body sudah lat. Longnya juga location latitude sudah var result JSON data respon body result 1. Apa yang kurang ini kira-kira ini? Coba kita ini ya, barangkali ada yang kurang. Kita clean dulu. Oke, kemudian kita pubget. Kita run dari sini, run. Kita ke minta ke smartphone simulator nomor 2. Kita rekan-rekannya apa yang salah ini. Get user location. Get user location. Panel location data. Location data. Location data 2 sama dengan location data. Appreciate API. Oke, rekan-rekan. Jadi kalau kita taruh dia ditampilkan apa namanya, nanti Google Map, API-nya nanti karena apa sudah tidak berlaku atau sudah kedaluarsa atau absolut, nanti ini harus kita ganti API Google-nya. Tapi karena kita belum menampilkan ya, kalau di data kita tadi ini kan masih hanya angka-angka, belum main di sini.
Kecuali nanti kalau kita udah main di sini, ya di Maps, itu pasti menggunakan API. Kita udah tengok dulu. Ini kenapa dia tadi ada error gitu. Jadi kita build ulang dia dari menggunakan script. Oke rekan-rekan, ini sudah kelihatan ya data-datanya. Ini dia akan jalan terus sesuai kita bikin tadi dia per berapa detik. Nih, per 2 detik dia akan nambah dia. 2 detik, 16, 2 detik, 17, 2 detik, 18. Oke, kita lihat sekarang ini di database. Apakah sudah masuk dia? Hop, belum masuk di database. Kenapa dia belum masuk? Coba kita lihat ulang lagi ya. Ini sudah. Oke. Coba kita pastikan kenapa dia belum masuk ke dalam database ini. Dalam database 1918.100.100.8087. Coba kita lihat di sini ya, cmd IP config. Betul. 1918.100.100. Insert data Google Map. Ini insert data. Lap long the time. Kenapa dia nggak mau? Harusnya ada dong. Hop. DB Maps. Kenapa dia tidak masuk? Coba lagi kita perhatikan rekan-rekan. Oh, bisa jadi seperti saya bilang tadi, ya. Coba kita stop dulu. Tadi kan sudah saya apa namanya itu? Sudah saya antisipasi. Ya, kita stop dulu bahwa tadi ini untuk HTTP ini ada masalah saya bilang. Coba kita turunkan versinya. Saya bisa pakai yang ini. Ya. Ini installing 0316 karena yang di atas tadi itu ada beberapa project saya nggak jalan juga. Jadi kita ganti dulu dia. Aturan langsung aja tadi ya. Nah ini HTTP. Oke, saya downgrade dia ya. Oke, kita download dulu datanya. Ini lagi download Flutter PubGet running. Karena pengalaman saya versi di atasnya tadi itu pernah dia tidak jalan. Oke, saya coba clean dulu. Saya PubGet. Oke, PubGet sekali lagi, baru kita run. Mudah-mudahan karena itu. Jadi nanti kita kasih catatan, dia itu running
menggunakan versi HTTP-nya 0.13.6, bukan versi yang paling tinggi tadi. Kalau versi yang paling tinggi tadi, dia, ya ini versinya, ya, 110. Tapi dia ini baru beberapa jam ini, tapi ada beberapa saya di 100 nggak jalan, makanya saya biasanya main di sini sebelumnya. Oke, kita lihat aja rekan-rekan. Mudah-mudahan kalau itu kendalanya, setelah kita downgrade, dia harusnya bisa masuk ke dalam database. Kita tunggu saja. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan running sehingga project kita untuk memasukkan data current long itu ke dalam database itu berhasil, sehingga nanti project yang ini itu bisa berjalan. Nah, next project ini kita mainkan nanti di hosting supaya bisa ini pergi kemana-mana bisa kita monitor. Nah, cara memonitornya itu, ini pergi jalan kemana-mana objek ini monitor, kita monitor pakai aplikasi satunya lagi gitu. Nah, ini pergi kemana-mana monitor pakai ini. Jadi posisi dia di mana, posisi terakhirnya bisa kita lihat dia berada di lokasi mana gitu. Atau dari titik-titik dia jalan dari mana ke mananya bisa juga kita record dia nanti markernya gitu. Tinggal ya maunya kita yang bagaimana proyeknya. Oke, kita tungguin dari rekan supaya bisa kelihatan hasilnya. Jadi catatan penting nanti ya, kalau ini berhasil langsung kita bikin catatannya bahwa ini itu jalan itu menggunakan HTTP 0.13.6. Cepat. Sudah jam 00.11. Oke, kita tunggu nanti kita coba juga menggunakan smartphone koneksinya kalau ini sudah jalan ya. Oke, sudah mau nampak hasilnya dan nanti langsung kita lihat ke database apakah data latlong ini bisa masuk ke dalam database. Oh, ada something di sini kelihatan di errornya ya. Format exception unexpected karakter 1 di HTML. Oh, berarti dia ada di ini. Di HTML ada yang berubah tadi ya. Coba kalau di ini lagi apa yang berubah tadi ini? Uh, tidak matching dia. Tapi kalau kita jalankan dia pakai ini tadi, jalan dia. Ya, kita lihat tadi sempat saya capture di sini. Nah, ini. Sama, tidak ada berubah. Ya kan? Oh, coba kita run lagi sini. Jadi lambat apa kita nih? Mana tadi di sini? Coba kalau langsung ke smartphone. Kalau di smartphone, masalah nggak dia?
atau di virtual device-nya ini yang jadi masalah. Tapi tadi udah bisa tampil di sini. Ya, harus sabar rekan-rekan. Ini project lumayan menantang, menarik. Oke, ini kalau kita langsung masukkan ke device sebenarnya, coba kita tengok. Oke, angkanya sudah jalan, apa masuk di dalam database? Coba kita lihat. Kalau tidak masuk, ya scriptnya harus kita cek lagi di mana apa ada permasalahan gitu. Iya, belum masuk dia. Oke, kita cek lagi ya. Di mana masalahnya ini? Tinggal masuk ke dalam database-nya dia. Oh, sebentar. Apakah di sininya sudah di sini disuruh dia? Ini di get user location. Oke, insert data. Ini enggak boleh. Ini insert data. Coba kita tengok di mananya dia ini di insert data ini kok ada masalah gitu. Insert data asynchronous final URL URI parse http 100.8087 Google Maps. Oh, S-nya kurang rekan-rekan di sini. Coba kita lihat ya. Nah, ini Google Map di sini. Kalau di sini ada S-nya enggak? Ada S, Google Maps. Google Maps di sini saya taruh di sini Google Map, S-nya kurang. Mengakibatkan errornya tadi begini. Jadi karena kurang di situ ternyata jadi errornya begini. Oke rekan-rekan, kita save dulu yang tadi. Ya. Kita coba uh, run di sini. Run langsung aja ya, nggak masalah. Ini pakai AP30 virtual device. Saya yakin ini jalan. Habis itu nanti masuk kita ke smartphone. Jadi kurang pas juga error reportnya ya. Bahwa filenya di sini foldernya salah ya. S-nya kurang di sini. Tapi error reportnya mana ini? Unexpected karakter. Tapi bisa juga add karakter 1. Tapi tidak spesifik menunjuknya ya. Misalnya dia tunjuk file PHP tadi ini ditunjuknya lebih keren lagi nih misalnya ini. Nah, ini direktorinya Google Maps di sini ada S-nya. Ternyata pas kita taruh tadi di sini Google Map S-nya kurang gitu. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah solusinya sudah ada. Coba kita tengok hasilnya. Mudah-mudahan
tampil di sini. Oke, kita lihat sebentar lagi. Oke, tampilnya sudah oke. Ya, kita tengok di database sekarang apakah udah ngisi. Ini database-nya. Masuk kita ke tabelnya, ke datanya. Sudah ngisi. Kita refresh nih. Oke ya. Oke, ini sekarang kita coba stop dulu. Stop. Udah stop. Kita ini sampai record ke 13. Ya, ini sama semua, sama. Sekarang coba kita mainkan dia di ini di fisik Samsung Note 9. Jadi kita coba run di situ agar data yang masuk ke dalam database itu nanti tidak sama begini ya, karena kalau di smartphone kita bergerak-gerak ya, itu pasti datanya itu kan update terus dia. Di belakang koma berapa ini pasti berubah-berubah dia nanti. Oke, kita tengok aja dulu. Ini tadi data sampai nomor 13 ya. Saya 13 ini masih sama. Nanti nomor 14 dan seterusnya dia itu pasti berbeda karena ini sekarang sudah connect ke smartphone saya. Oke, kita tunggu. Ini sampai 5 katanya tadi. 5 device connected. Apa maksudnya sampai 5 device ini? Oh, ini enggak boleh nih. Ini ada ini. Oke, di smartphone saya sudah mulai update. Ya, kita tengok nanti di database. Oke, kita tengok database-nya. Tadi sampai nomor 13 ya. Ntar, oke, ini udah mulai jalan. Ya, udah jalan. Kita refresh. Nah, ini. Ini batasnya. Ini udah berubah dengan yang di atas. Nah, ini. Kita cek lagi, refresh lagi. Ini sudah berubah dengan di atas. Karena smartphone-nya ini saya geser kemana-mana. Ini pasti berubah lagi dia. Nah, berubah. Oke, rekan-rekan. Jadi, misi kita atau proyek kita ini sudah running well ya, sudah berhasil. Jadi saat ini kita sudah berhasil data laklong itu ya, karena laklong itu udah kirim dia masuk ke dalam database. Ini katakanlah satu proyek satu dia ngirim. Proyek yang kedua yang sini sebenarnya ini udah pernah kita bikin, dia mengquery nanti dari database. Tapi yang di query-nya kalau kemarin itu semua di query, tapi nanti ini kita modif sedikit data PHP-nya sehingga yang di query itu adalah query data coordinate the last lat long. Jadi lat long terakhir aja, setiap misalnya 1 detik atau 2 detik diambil lat long terakhir, sehingga ini markernya ini katakanlah detik ke 0 ada di sini, kemudian detik ke setiap 5 detik misalnya berubah, 5 detik kemudian dia sudah jalan ke sini. 5 detik kemudian nanti sudah jalan ke sini. Itu nanti bisa kita lihat dan bisa juga nanti diklik apa deskripsinya yang muncul di sana. Mau tampil dia satu persatu di sini atau tampil dia ada history dari satu titik ke titik lain, itu bisa kita lihat. Dan timestamp-nya bisa kita tampilkan juga di sini. Di titik ini tanggal berapa jam berapa, sehingga dari satu titik ke titik lain dia membutuhkan waktu berapa menit, kecepatannya berapa menit, itu bisa dihitung. Itulah yang kita sebut dia bisa menjadi live tracking, bisa kita lakukan live tracking. Baik, itu rekan-rekan. Jadi proyek kita sudah berhasil kita lakukan. Jadi next step itu kita coba live tracking dengan cara ini kita simpan datanya di server di hosting yang IP public. Tapi posisi sekarang ini kita taruh di IP localhost di komputer sini. Kita tidak bisa live tracking menuju jarak yang agak jauh lah, mungkin kita jalan 50 meter, 100 meter, sehingga bisa ketahuan perjalanan aplikasi pertama ini yang kita taruh mungkin dipegang orang atau di dalam mobil kita letakkan, sehingga mobil tersebut bisa kita dapat monitor. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Ini adalah list of project yang sudah pernah saya lakukan. Ini yang ke-29. Jadi untuk yang ke-30 nextnya itu adalah untuk live trackingnya.
Jadi bagi rekan-rekan yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jika Anda merasa bermanfaat, tolong di-subscribe, share, dan like agar channel kita ini dapat berkembang terus. Terima kasih. Bye-bye.